Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Andromeda Rizal. Dan pemirsa diprediksikan hari ini merupakan arus balik Lebaran 1446 Hijriah atau mudik Lebaran 2025. Kami akan pantau untuk terkait dengan beberapa arus balik di sejumlah wilayah yang ada di Pulau Jawa. Dan memang diinformasikan pemirsa karena tingginya arus lalu lintas dari 2 hari yang lalu hingga per malam hari ini diprediksikan bahwa hari ini merupakan dari arus balik Lebaran 1446 Hijriah. Kita juga nanti akan memantau di beberapa lokasi dan juga diinformasikan bahwa hari ini merupakan penerapan dari one way nasional yang akan diberlakukan beberapa jam lagi. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan yaitu Dudi Purwagandi saat meninjau langsung di kondisi di gerbang tol Banyumanik, Kota Semarang pada kemarin sore. Lalu kita akan menuju untuk memantau di titik yang pertama pemirsa dari gerbang tol Cikatama. Ini kami mendapatkan visual pada sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat terkait di gerbang tol Cikatama sendiri. Memang kondisinya saat ini sudah terpantau cukup padat di malam hari tadi. Ini merupakan visual yang kami terima pemirsa. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, memang untuk di gerbang tol Cikatama ini sudah terjadi kepadatan sejak 2 hingga 3 hari yang lalu. Bahkan ini sempat terjadi adanya antrian hingga beberapa kilometer dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Barat untuk menuju kembali ke Jakarta. Memang ada beberapa rekayasa dan juga upaya yang dilakukan oleh para petugas itu dengan menerapkan rekayasa one way yang sudah diberlakukan sejak 3 hari yang lalu. Pertama memang untuk penerapan one way ini sudah dimulai pertama dari kilometer 188 hingga kilometer 70 Jakarta Cikampek. Kemudian one way ini pun diperpanjang dari kilometer 219 hingga kilometer 70 dan kemarin malam berdasarkan pantauan dari tim Metro TV bahwa one way ini diperpanjang dari kilometer 414 Kali Kangkung Semarang hingga kilometer 70 Jakarta Cikampek dan pemberlakuan kontraflow pun juga sudah dimulai. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi di gerbang tol Cikatama, saat ini memang PT Jasa Marga mencatat ada peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 260.000 kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Lalu bagaimana situasi arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek Utama saat ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Nurul Zenita. Selamat pagi Nurul. Nurul, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Selamat pagi Andromeda dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di sepanjang tol Jakarta Cikampek ini masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Memang dari pantauan kami beberapa hari terakhir kendaraan yang ada di jalan tol Jakarta Cikampek ini ramainya pada malam hari. Jadi semakin malam semakin ramai, namun pada pukul 5 pagi ini sudah terpantau sedikit menurun dan arus lalu lintas pun sudah ramai lancar. Namun dari pantauan kami sejak tadi pagi sekitar pukul 4 sampai dengan saat ini ada antrian kendaraan sekitar 500 meter sampai dengan 1 kilometer yang hendak masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek yaitu melalui GT Cikampek Utama. Namun selebihnya ini jalan tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar, begitu juga dengan jalan layang MBZ. Andro dan juga pemirsa, untuk jumlah pemudik yang telah kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya Jabodetabek ini dari catatan Menteri Perhubungan sudah ada 1,1 juta kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Ini artinya 50% dari pemudik ini sudah kembali ke ibu kota dan sekitarnya. Dan artinya ini sisa 50% lagi yang diharapkan akan kembali ke Jakarta dalam beberapa hari ini
yang mana akan terurai dalam beberapa hari ini. Selain itu, Andro dan juga pemirsa, catatan terakhir dari PT Jasa Marga ini mencatat ada 918.000 kendaraan yang telah kembali ke Jakarta dari arah timur atau dari arah Trans Jawa dan juga dari arah Bandung. Maksud kami 918.000 kendaraan yang kembali ke Jakarta, dan ini merupakan angka kumulatif dari arus lalu lintas di 4 gerbang tol utama, yang mana salah satunya adalah di GT Cikampek Utama. Dari arah Trans Jawa ini ada 260.000 kendaraan, yang mana ini meningkat sebanyak 104,6% dari lalu lintas normal. Selain itu, dari GT Kalihurip Utama, Jalan Tol Cipularang, dan GT Fungsional Japek 2 Selatan ini ada 220.000 kendaraan, yang mana ini meningkat sebanyak 56,7% dari lalu lintas normal. Terkait rekayasa lalu lintas, Andromeda dan juga pemirsa, sampai saat ini masih diberlakukan one way lokal, yang mana penerapannya ini sudah dari 3 hari lalu, yang mana tahap pertamanya ini diberlakukan dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Selanjutnya pada hari berikutnya one way lokal ini diperpanjang dari kilometer 219 sampai dengan kilometer 70, dan pada malam harinya ini diperpanjang lagi dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Dan untuk di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini juga diterapkan rekayasa lalu lintas kontraflow, yaitu dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 ini awalnya. Namun kemudian melihat volume kendaraan mengalami peningkatan di jalan tol Jakarta Cikampek, maka kontraflow ini kemudian diperpanjang dari kilometer 36 sampai dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 36. Jadi sampai dengan saat ini kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek ini diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36. Untuk kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 ini menggunakan 2 lajur, sedangkan untuk kilometer 47 sampai dengan kilometer 36 menggunakan 1 lajur. Andro, nanti hari ini juga akan diterapkan one way nasional yang akan diterapkan pada pagi hari ini sekitar pukul 9, dan ada beberapa himbauan dari PT Jasa Marga, Andro dan juga pemirsa, yaitu untuk selalu memastikan kesiapan kendaraan, baik itu mesin kendaraan, bensin ataupun saldo uang elektronik, karena kerap kali pengemudi ataupun pemudik ini lupa untuk mengisi ataupun meng-top up saldo elektroniknya masing-masing, dan ini mengakibatkan adanya antrian panjang di gerbang tol. Yang mana ini mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan, seperti bisa kita simulasikan untuk transaksi di gardu tol aja ini untuk normalnya 1 menit ini bisa gardu tol itu bisa melayani sebanyak hingga 6 kendaraan. Namun ketika pemudik ataupun pengemudi ini lupa mengisi saldo tol ataupun saldo uang elektroniknya ini tidak cukup di gardu tol, maka mereka harus mengisi saldonya, dan itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 menit. Artinya ini yang semulanya gardu tol ini bisa melayani sampai 6 kendaraan dalam waktu 1 menit, tapi kalau ada kendaraan yang saldo e-tolnya ini kurang begitu, maka hanya bisa melayani 1 kendaraan saja dalam waktu 1 menit. Dan ini juga berpotensi menyebabkan antrian dan juga merugikan pengendara ataupun pengguna jalan tol lainnya. Andro. Nurul, menarik sekali ketika Anda tadi menyampaikan bahwa one way nasional sendiri ini akan diberlakukan pada pukul 9 pagi tadi. Dan hingga saat ini bagaimana persiapannya? Apakah para petugas sudah mulai bersiaga baik di gerbang tol Cikatama ataupun di beberapa titik lainnya untuk menerapkan sistem one way nasional yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti?
Untuk sejauh ini belum ada petugas khusus yang menyiapkan untuk one way nasional pada pagi hari ini, Andromeda dan juga pemirsa, karena juga secara lokal ini one way sudah diterapkan dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 dan juga kontraflow juga masih diterapkan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Jika nanti ada persiapan khusus kami akan informasikan ke Anda dan juga pemirsa, Andro. Tapi untuk sejauh ini belum ada persiapan khusus di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek, baik itu di tempat saya melaporkan saat ini di GT Cikampek Utama ataupun sampai dengan sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek, Andro. Baik, Nurul, terima kasih atas informasi Anda. Langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, kami akan ke informasi lainnya, di mana kami mendapatkan gambar terkini dari gerbang tol Banyumanik. Dari visual yang kami terima, ini merupakan visual sekitar pukul 10 sampai dengan 11 malam tadi, bahwa di titik ini merupakan di gerbang tol Cikamanik menjadi titik one way lokal, yaitu di wilayah Semarang. Dan visual drone yang Anda saksikan saat ini merupakan situasi menjelang dini hari tadi sekitar pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat jelang dini hari tadi. Dan memang seperti yang Anda saksikan pemirsa, bahwa antrian kendaraan ini sudah mengular cukup panjang hingga beberapa kilometer. Dan pemberlakuan sistem one way ini diakibatkan karena volume kendaraan yang cukup tinggi di beberapa wilayah, terutama di gerbang tol Banyumanik. Dan diprediksikan memang pemirsa bahwa puncak dari arus balik Lebaran 1446 Hijriah atau Lebaran tahun ini di tahun 2025 akan terjadi pada Sabtu 5 April dan juga 6 April 2025. Para petugas pun ini sudah menerapkan sistem one way lokal ini mulai dari kilometer 459 di gerbang tol Salatiga menuju kilometer 419 gerbang tol Banyumanik. Dan bisa Anda saksikan juga pemirsa bahwa antrian ini juga cukup panjang hingga beberapa kilometer, bahkan belasan gerbang pintu tol ini sudah dibuka untuk mengurai arus kepadatan di gerbang tol Banyumanik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.